dengan tema kita malam ini itu spesial buat yang gagal bayar di Akulaku dan Kredivo. Karena dua aplikasi ini itu sering banget dipertanyakan dan banyak banget dari teman-teman itu yang terjebak atau meminjam di dua aplikasi ini. Ya, sebelumnya silahkan di like dan di share dulu supaya video ini dan channel ini terus berkembang. Pastinya bisa memberikan selalu motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini gagal bayar di pinjol khusus Akulaku dan Kredivo. Setiap kali saya update video, pertanyaan tentang Akulaku dan Kredivo tidak pernah ketinggalan dari teman-teman semuanya. Malam ini saya khususkan buat dua aplikasi itu. Pokoknya seputaran Akulaku dan Kredivo. Untuk informasinya, Akulaku dan Kredivo ini adalah pinjol yang sudah terdaftar dan terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau Anda tidak menemukan Akulaku dan Kredivo tidak ada di daftar pinjol legal atau P2P lending, jangan diponis itu adalah ilegal, tapi coba teman-teman cari ke daftar dari Otoritas Jasa Keuangan ya, karena dia di bawah naungan OJK dan Bank Indonesia. Hadir bang, gue galbay di Akulaku sama Kredivo, nggak ada DC yang datang. Oke, jadi bersyukurlah kalau belum dikunjungi dan belum didatangi DC. Ya karena momen kita ini sebenarnya itu ya. Walaupun kita gagal bayar di pinjol yang raksasa ini, di pinjol yang cukup besar ini kayak Akulaku, Kredivo, itu kan kelasnya sudah besar ya. Tapi bukan berarti kita harus berpatok, wah DC datang ke rumah nanti dengan bertindak anarkis. Karena banyak juga saya mengantong-antongi video dari dua aplikasi ini. Jadi ketika DC-nya datang ke rumah itu ada seakan semacam apa ya, semacam tekanan gitu loh. Jadi memang dari komunikasi dari DC ini seakan menekan si debeturnya gitu loh. Cuma sebaliknya si debetur tidak perlu cemas dalam hal ini. Karena memang kalau kita berhadapan dengan debt collector itu kita harus mempersiapkan mental kita itu dengan maksimal gitu. Ya. Saya 2 kali didatangi DC Kredivo, ya nggak ada masalah. Kita didatangi DC itu tugasnya adalah menagih. Ya, jadi dia mengejar tagihannya gitu. Jadi mau via telepon, via WhatsApp, sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang bermasalah itu lebih ke cara kita berpikir. Ya, jadi kalau dari debt collector datang ke rumah itu nggak ada masalah. Cuman cara kita berpikir yang menakut-nakuti, ya pokoknya mencemaskan diri kita sendiri itu yang harus kita benahi. Malam bang, salam dari Bandung, sukses selalu ya bang Medi. Iya, nyimak infonya. Bang, kalau gagal bayar Kredivo dan Akulaku sampai kapan ditagihnya itu? Ya minimal sampai kita membayar lah. Ya, karena memang tidak ada aturan yang membentengi dalam hal itu pinjol akan berhenti menagih, itu nggak ada gitu loh. Ya. Jadi kalau kita balikin ke wajib menagih 90 hari, tidak ada konfirmasi yang jelas ya. Yang jelas Anda berusaha aja dulu, berusaha aja. Kalau memang uangnya sudah terkumpul, rasanya sudah cukup, ya rasanya sudah cukup, melebihi dari kebutuhan hidup Anda, ya selesaikan. Negosiasi pokok yang diterima gitu. Tapi kalau dirasa ini belum cukup ya, masih bisa memenuhi kebutuhan hidup aja dulu, ya udah fokus ke situ aja. Tetap semangat buat yang galbay. Oke. Galbay uang nih bang, saya nggak merasa pinjam di Kredivo ada tagihan sebesar 1,8 dari Blibli Telkomsel. Hari ini jatuh tempo, saya nggak bakalan bayar soalnya nggak merasa bertransaksi, mohon pencerahannya bang. Oke. Inilah yang saya sebut tidak ada ketelitian dari Otoritas Jasa Keuangan gitu loh. Kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi gitu loh. Jadi dari Otoritas Jasa Keuangan ini seakan
hal ini cuma diponis itu ada dilakukan oleh penipu, dilakukan oleh orang-orang yang di luar dari konteks di perusahaan itu gitu. Padahal ya, ini ada satu sistem yang lemah dari satu aplikasi ini, atau ini memang disengaja oleh orang dalam ya, dipermainkan. Karena kasus-kasus yang seperti ini dari dulu sudah banyak. Ya, sudah banyak dan tidak pernah diperbaiki. Tidak pernah diperbaiki. Kasus double penagihan, double pengiriman, orang yang dibobol akunnya, yang mereka tidak tahu menahu sama sekali, tiba-tiba ada transaksi gitu loh. Harusnya kan OJK PK dalam hal ini dan pihak aplikasi, kalau memang itu dilakukan oleh penipu, harusnya memperkuat lagi dong segi keamanan dari aplikasi mereka gitu loh. Jangan hanya membiarkan. Ini kan sengaja dibiarkan gitu loh. Sudah berapa banyak gitu kasus demi kasus, tapi ini dibiarkan. Seakan tidak ada untuk mereka mengupdate sistem mereka supaya lebih kuat lagi dan tidak rentan dari kasus pembobolan atau pembobolan. Ya, ini kan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu, tapi apa tanggapan gitu? Jadi saya harap kalau ada teman-teman yang datanya disalahgunakan, tidak merasa meminjam, tidak perlu dibayar, minta aja debt collector-nya datang, habis itu bikin laporan. Nanti kalau misalnya tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian ya soal penyalahgunaan data, ya sudahlah, berarti kita ya ambil inisiatif sendiri, kita ambil solusi sendiri, ya kita nggak perlu bayar karena itu bukan hutang kita. Saya Galbay Kredivo sama aku laku, gimana cara menghadapi situasi macam ini? Kalau untuk menghadapi situasi Galbay itu pertama ketenangan ya. Kita harus tenangkan pikiran kita dulu. Karena mustahil orang panik bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya. Jadi posisi yang paling pertama itu kita harus tenangkan dulu. Untuk menenangkan ini gimana Bang? Pertama, mungkin kita bisa melakukan kesibukan dengan teman-teman kita, melakukan aktivitas yang kita hobikan dulu gitu loh. Jangan terus-menerus kita memikirkan ini. Oke, kita sedang tersandung dalam kasus ini, tapi bukan berarti pemikiran kita harus tertumpu ke sini. Karena kalau pemikiran kita terpusat ke satu tujuan ini, contoh kayak gagal bayar, tidak ada uang, pikiran ini bisa mengarahkan kita ke sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan. Ya, makanya hal yang harusnya teman-teman benahi adalah tenangkan pikiran dulu. Begitu pemikiran sudah tenang, coba mulai beraktivitas. Ya, coba mulai beraktivitas, mungkin yang sanggup aja dulu, yang bisa aja dulu. Karena kalau kita paksain, posisinya kan sedang panik. Sedang panik ini sulit banget. Orang untuk memaksakan diri mereka, terkadang orang panik itu keluar rumah pun malas, beraktivitas pun malas, bekerja malas. Nah, makanya dari hal-hal yang kecil dulu, jangan yang berat-berat ya. Habis itu mana lagi ya, menghadapi situasi yang macam ini, yang penting jangan pernah mengikuti rasa takut yang ada di pikiran. Ya, karena kan teman-teman selalu tuh bermain dengan inisiatif sendiri, bermain dengan pemikiran sendiri. Ya, jangan sampai. Yang penting gagal bayar pinjol, walaupun kondisinya saat ini Anda belum ada uang, belum mampu untuk membayar, ya, bukan berarti penjara dan kasus hukum akan menanti Anda, enggak seperti itu. Ya, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Jangan sampai gagal bayar, hukum kebayang. Gagal bayar, aset ditarik. Jangan sampai seperti itu. Dan tidak seperti yang kita pikirkan. DC-nya Bang bolak-balik datang ke rumah. DC bolak-balik datang ke rumah itu berdasarkan perintah. Makanya ketika kita berkomunikasi dengan DC itu, tanya ID card, tanya surat perintahnya, surat kuasa dari perusahaan, sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, salah satu tidak ada, kita tidak bisa berkomunikasi dengan debt collector ini. Karena ini soal hutang ini kita soal privat, ini soal yang pribadi banget, dan kita nggak mungkin
berbicara dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ya, jadi penting jangan takut lah, insya Allah Anda bisa melewati itu. Saya telat bayar aku laku 40 harian bang, tapi mau saya bayar besok pas gajian, itu ngefek di BI checking nggak bang? Kalau memang itu sudah lunas ya, setelah Anda bayar pas gajian, Anda minta bukti pelunasannya. Ya, bukti pelunasannya. Kalau memang Anda di aku lakunya ya, kalau Anda di asetkunya, itu juga bisa kita minta bukti pelunasannya, karena dia kan aku laku asetku, kalau kreditku kredit pas. Jadi kalau misalnya memang benar Anda di aku lakunya, begitu pembayaran terakhir minta bukti pelunasannya. Ya, nanti kalau misalnya nama Anda masuk dalam BI checking, masih ada kredit yang aktif, kita bisa komplain dengan bukti pelunasan ini. Jangan dibiarkan gitu loh, jangan mentang-mentang sudah Anda bayar, sudah begitu aja. Karena banyak kasus-kasus setelah mereka menyelesaikan hutang mereka, malah kasus ini makin berat. Ya, malah utang-utangnya makin besar gitu loh, bukan makin berkurang. Ya, itu aja bagi saran saya ya. Iya bang, dia datang 2 kali DC Kredivo, cuma menanyakan kapan bayar. Saya jawab kalau ada uang, terus minta foto berdua sama DC-nya. Nggak tahu buat apa foto berdua sama saya, apakah buat data atau apa bang? Sekarang zaman sudah canggih ya, kita tidak bisa pungkiri hidup dan terlepas dari dunia smartphone ya. Begitu juga teman-teman, saya rasa mungkin tidak akan terlepas dari dunia smartphone. Kita lihat apapun kegiatan orang, baik di kedinasan, di PT sebuah perusahaan, di proyek swasta dan BUMN pun, dokumentasinya pasti foto dan video. Ini zaman sudah berubah ya. Jadi kalau dari si DC, kenapa dia ingin berfoto dengan si debitur ketika kunjungan ke rumah, itu buat laporan mereka bahwa mereka benar telah berada di rumah itu. Ya, kalau buat orang-orang itu menandakan nanti akan diupload ke situs web mereka bahwa mereka juga telah bekerja. Bahkan dinas kebersihan dan lain sebagainya juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau saya menanggapinya hal-hal seperti itu ya. Memang saya tidak memungkiri zaman seperti ini. Cuma saya melihat tidak adanya kepercayaan antara manusia ke manusia. Ya, sehingga smartphone yang lebih dipercaya. Ya, berarti manusia satu ke manusia dua telah hilang kepercayaan. Ya, tapi balik kita ke konteks pinjolnya. Kenapa si DC berfoto dengan si debitur ketika berkunjung ke rumah? Itu dokumentasi bahwa mereka telah mengunjungi dan mereka telah datang sesuai dengan perintah dari perusahaan. Soal tidak dapat tagihan atau enggak, itu soal nanti. Yang penting mereka disuruh pergi, dilarang berhenti. Area Lampung ada DC-nya enggak? Aku laku. Enggak ada masalah. Mau ada DC, mau area Lampung, area manapun, enggak ada masalah. Mau DC datang, mau enggak datang, itu hak mereka. Urusan kita itu cuma satu. Ada uang kita selesaikan segera, nggak ada uang ya sudah abaikan. Persetan dengan hal itu. Selamat malam bang, minta solusinya. Saya galbay di Kredivo, untuk sekarang saya belum bisa bayarnya. Apa ada resiko untuk saya bang ke depannya? Mohon solusinya. Kalau untuk resiko, walaupun ini Kredivo ataupun aku laku, resikonya hampir sama tuh dengan pinjol-pinjol lainnya. Ya mungkin kita akan disibukkan dengan panggilan telepon. Kalau kita tinggal di wilayah dan cara kita berkomunikasi dengan DC pun seakan bisa untuk ditekan, ya kemungkinan ada kunjungan. Dan yang paling terakhir itu resikonya adalah nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir ya di channel Solusi Utang MB. Dan hari ini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol. Kebetulan nih Solusi Utang sudah difasilitasi oleh YouTube, di mana kita ada grup WhatsApp. Jadi teman-teman semua itu tinggal bergabung aja, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di deskripsi. Di situ nanti teman-teman bisa berkonsultasi, berbagi misalnya karena ada kebuntuan, kepanikan akibat kita gagal bayar ya. Jadi saya tunggu buat teman-teman semuanya, daripada kepanikan terus terjadi, kesetresan terus terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya grup WhatsApp ini mengurangi sedikit beban teman-teman semuanya.
ya. Jadi saya tunggu teman-teman semua.